Ya, selamat sore. Selamat datang di acara lebih ke webinar ya. Pada sore hari ini kita akan webinar dengan tema Semangat Kemerdekaan bagi Generasi Milenial. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu dengan saya dimintain tolong sebagai host di sini secara nggak sengaja dan kebetulan agak mendadak gitu ya dengan Karis ya. Selaku ternyata saya baru tahu bahwa Karis dan Usia ini pemilik YouTube channel dari Duo Laki Channel ya, mungkin disingkatnya DLC gitu. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andrea Mutiara. Saya selalu dimintain tolong menjadi host pada sore hari ini di webinar sore hari ini. Saya sekarang profesinya training manager di Gumayator Hotel Semarang. Bagi teman-teman yang mungkin Bapak Ibu yang melakukan perjalanan Semarang, boleh banget monggo kita mampir di Gumaya. Nah, sebelum kita masuk pada acara yang selanjutnya, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Gloria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Gloria yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya mau reminder kepada teman-teman semua di sini untuk mikrofon harap dimatikan terlebih dahulu ketika nantinya akan ada moderator dan dari narasumber. Jadi teman-teman, kita akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menyalakan mikrofon pada sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kita masuk ke dalam inti acara. Saya mau memperkenalkan dulu untuk kedua moderator kita selaku pemilik dari YouTube channel Dua Laki Channel ini. Nah, di sini mungkin adik tingkat saya ya, adik tingkat saya jauh ya. Oke, moderator pertama mungkin bisa dinyalakan kameranya. Ada Saudara Usia Grisanto Pranginangin, saudara panggilannya sih Usia ya. Sekarang sedang menempuh mahasiswa S1 Teologi dari STTII Medan. Dan untuk moderator kedua, ada Saudara Karis Blessing Siregar. Ade ini sedang menempuh S1 Ilmu Politik di UNSUD, Universitas Sudirman Purwokerto. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk kedua moderator. Ya, terima kasih banyak buat host kami, Andrea Mutiara, dan yang telah menyanyikan Indonesia Raya, Gloria Yandini. Kita akan masuk ke acara kita pada sore hari ini, acara seminar kita. Jadi, izinkan saya akan memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber yang pertama, Ibu Dr. Tri Wuryaningsi MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Alumni UNSUD.
S1 Sosiologi Fisip Unsur tahun 1991, S2 Sosiologi Perdesaan IPB tahun 1998, dan S3 Sosiologi UGM tahun 2017. Next. Dan ada band. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan band dari Surabaya, Poldi Goldi Band, Surabaya band reguler. Ada Vito Febrian Telembanua, Leci Ilona Telembanua, Frans Kaditya Rosyanda. Next. Dan yang ketiga ada Titus Juli Nanto, salah satu manajemen trainers PT Pan Brother TBK, dan S1 Teknik Elektro Unsur. Next. Yang terakhir adalah Simon Ganesha, salah satu konten kreator di channel YouTube, dan S1 Teologi STTII Medan, dan S2-nya masih studi di Magister Teologi Konsentrasi Biblikal STTI Medan. Jadi keempat narasumber ini akan membagikan materi yang sudah disampaikan, dan waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Brother Karis Siregar. Oke, siap angin-angin. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Ibu Tri, halo Bang Titus, halo Goldie Band, halo Bang Simon. Selamat sore semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya sendiri adalah Karis Blessing Siregar dan masih kuliah di Unsur. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang semangat kemerdekaan bagi generasi milenial. Bagi teman-teman, untuk mengingatkan kembali untuk tidak menghidupkan suara selama sesi tanya jawab berlangsung. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan yang dimulai dari Ibu Tri. Halo Bu Tri, apa kabar Bu Tri? Alhamdulillah, baik, sehat. Apa kabar Haris? Sehat Bu, alhamdulillah juga Bu. Bagaimana Bu keadaan di Purwokerto? Alhamdulillah Purwokerto semakin baik. Ini masih berlangsung UTBK selama beberapa hari ke depan, yang biasanya cukup dilaksanakan 2 hari, ini harus dilaksanakan 20 hari berturut-turut karena harus menggunakan protokol COVID yang sangat ketat gitu ya. Yang banyak yang menghindari Jakarta, banyak yang menghindari Surabaya, sehingga UTBK-nya lari ke Purwokerto. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Masuk ke pertanyaan Bu. Ini kan generasi milenial masih belum ada yang memiliki semangat kemerdekaan Bu. Nah, bagaimana Bu cara merubah pola pikir anak milenial zaman sekarang ini dalam semangat kemerdekaannya Bu? Ya, kalau saya lihat sebetulnya potensi generasi milenial itu luar biasa ya. Satu, yang jelas pendidikan lebih unggul. Yang kedua, mampu ya, memiliki kemampuan di dalam bidang teknologi, kemudian juga inovatif, kreatif, tentu saja juga produktif, memiliki pola berpikir yang open minded gitu ya. Artinya potensi-potensi yang positif itu sebetulnya tinggal kemudian dimotivasi saja gitu ya. Seperti misalnya kehadiran Titus ya pada hari ini gitu ya, kehadiran Titus generasi milenial juga, dia lahir generasi Z juga gitu ya kan. Kemudian juga ada Andrea nih yang hari ini juga sebagai host, ini adalah mewakili anak-anak generasi milenial yang sebetulnya bisa dijadikan tokoh yang ini bisa untuk memotivasi generasi milenial yang lain, karena itu sebetulnya generasi milenial itu tinggal mengasah kemudian bagaimana semangat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini yang tentu saja dicapai dengan pengorbanan darah dan air mata, dan kita tinggal menikmatinya, kemudian harus mengisinya dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa ini. Ya, yang paling penting itu dihadirkan generasi-generasi milenial yang berprestasi, yang inovatif gitu ya. Ini bisa membangkitkan semangat juga untuk generasi milenial yang lain.
Karena Bang Simon Ganesha belum bisa hadir, kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Tri. Ibu Tri, ini kan sejarah dari kemerdekaan sendiri itu pasti ada di Indonesia ini. Nah, apa sih sejarah kemerdekaan yang perlu diingat bagi generasi milenial sekarang ini, Bu? Ya, tentu sebelum merdeka itu kan pasti ada sebuah perjuangan ya untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri gitu ya. Kita belajar dari para pahlawan nasional kita bagaimana memperebutkan kemerdekaan. Kemudian setelah kemerdekaan itu tercapai pun kemudian masih ada agresi gitu yang kemudian mengharuskan salah satu tokoh pahlawan nasional kita seperti Jenderal Sudirman yang dalam situasi yang sangat kritis ya, sangat sakit dengan kondisi yang sangat kritis masih harus bergerilya mempertahankan kemerdekaan ini gitu ya. Artinya perjalanan sejarah ini penuh dengan perjuangan. Belum sampai ketika mau memproklamirkan saja bagaimana Ibu Fatmawati di dalam keterbatasnya harus menjahit bendera yang sekarang disimpan di Tugu Monas gitu ya. Ini juga di Museum Nasional itu. Ini artinya membuktikan bahwa semuanya itu penuh dengan perjuangan. Bagaimana kemudian Pak Karno dan Pak Hatta ini kemudian diasingkan dulu di Rengas Dengklok supaya tidak berubah pikiran, supaya proklamasi tetap bisa disampaikan pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana kemudian habis itu harus berjuang membuat konsep tujuan negara ini, dasar negara ini, ya Undang-Undang Dasar sampai di pembukaannya itu harus ada Pancasila sebagai dasar negara. Ini semuanya penuh dengan perjuangan. Yang ini dibangun dengan untuk mencapai kemerdekaan itu dibangun dengan darah dan air mata para pendahulu kita. Ini harus diingat bahwa sekarang ini kita tinggal menikmati. Tinggal mengisi dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa ini. Bangsa yang sekarang ini berada dalam pusaran persaingan global. Yang kalau kita menjadi bangsa yang tidak unggul maka kita akan kalah dengan bangsa-bangsa lain. Dan kuncinya ada pada generasi milenial ini. Halo? Halo, Haris. Haris, mic-nya masih di mute ya? Oke. Iya, Bu, maaf. Oke, Bu. Mungkin pertanyaan untuk Bang Titus. Oke, untuk pertanyaan untuk Bang Titus, saya akan menyampaikan bagaimana wujud konkret generasi milenial yang memiliki semangat kemerdekaan atau yang meneruskan semangat kemerdekaan itu. Untuk Bang Titus. Oke, saya jawab ya. Kita semua tahu ya arti dari merdeka. Kalau saya lihat di KBBI, merdeka itu pengertiannya bebas dari perhambaan atau penjajahan dan sebagainya, serta berdiri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, arti dari merdeka menurut KBBI adalah lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat atau bergantung pada pihak tertentu atau kepada orang lain. Nah, hari-hari ini, seberapa banyak anak-anak muda generasi milenial yang memiliki semangat kemerdekaan yang artinya dia memiliki sesuatu yang mencerminkan bahwa dia adalah orang yang merdeka. Dalam artian ini kalau tadi kita sangkut pautkan dengan arti KBBI berarti dia bebas dari perhambaan atau dari penjajahan dan berdiri sendiri. Nah, banyak orang terkhusus generasi milenial, anak-anak muda hari-hari ini serba ikut-ikutan, serba tidak mempunyai prinsip dalam kehidupannya, tidak mempunyai yang namanya integritas. Jadi integritas itu adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Tuh loh. Sehingga hidup kita menjadi bebas dari tekanan, bebas dari pengaruh dari lingkungan sekitar kita yang membuat kita tidak menjadi generasi milenial, tidak menjadi anak-anak muda yang berprinsip, yang berintegritas. Ketika orang-orang melakukan sesuatu yang tidak baik,
ikut-ikutan. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita ikut-ikutan. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi generasi milenial yang memiliki sifat semangat kemerdekaan, kita harus menjadi generasi milenial yang bebas, yang memiliki prinsip untuk hal-hal yang baik dan tidak terpengaruh dengan lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Ya, apa yang menjadi kendala anak milenial secara umum dalam memiliki semangat kemerdekaan yang ada di dalam dirinya sendiri? Yang menjadi kendalanya ya, pertama pergaulan. Karena seperti apa kita jadinya itu akan sangat terpengaruh dengan lingkungan di sekitar kita, dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk kepribadian kita. Setelah itu, anak muda sekarang, generasi milenial ini cenderung mudian ya, mudah untuk terbawa mood gitu loh. Kalau lagi mau, ya dia mau, kalau lagi enggak gitu. Akhirnya efeknya adalah mudah bosan, tidak konsisten ketika melakukan sesuatu, malas untuk berkreasi, malas untuk mencoba sesuatu yang baru, malas untuk menghadapi tantangan, takut menghadapi tantangan, dan juga merasa cari aman ketika orang lain ke kanan, padahal itu salah, dia tidak berani untuk ke kiri, untuk memilih yang benar, karena merasa aku akan lebih aman ketika aku ikut orang kebanyakan. Nah, itu kendala-kendalanya. Terus juga merasa bahwa saat ini dia ada di negara Indonesia ini, bisa bekerja atau bisa kuliah, menikmati semua fasilitas itu karena sudah seperti diterima dengan tiba-tiba. Padahal kan tidak ya, seperti yang tadi dibilang oleh Butri, bahwa itu semua ada sumbangsi dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan di zaman dahulu. Mereka mau untuk berjuang, bahkan sampai mengorbankan nyawa, supaya kita saat ini bisa menikmati Indonesia ini. Nah, kendalanya adalah ya generasi milenial hari-hari ini tidak sadar akan hal itu, tidak memiliki rasa berterima kasih untuk perjuangan para pahlawan yang sudah terlebih dahulu berjuang untuk Indonesia ini. Seperti itu. Oke, untuk Bang Simon Ganesha sudah masuk kah? Oke, untuk Ibu Tri dulu pertanyaan selanjutnya. Nah Bu, anak milenial kan pasti harus belajar nih Bu tentang sejarah-sejarah kemerdekaan. Mengapa anak milenial harus belajar dari sejarah-sejarah kemerdekaan tersebut? Ya, ada pepatah mengatakan jangan pernah lupakan sejarah, gitu ya. Bahwa apa yang ada di masa sekarang, apa yang ada di masa kini, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Dalam konteks kemerdekaan itu, bahwa apa yang kita capai sekarang ini, kita menjadi negara merdeka, itu tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa ini. Ya, yang tadi saya katakan bagaimana para pendahulu kita dengan senjata seadanya, dengan nyawa, mengorbankan nyawa, dengan mengorbankan harta benda. Selama ratusan tahun kita pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda, ya. Kemudian dilanjutkan dijajah oleh Inggris, oleh Jepang. Semua rakyat Indonesia ini berjuang bagaimana kita ini harus merdeka supaya tidak tertindas. Ini artinya sejarah yang harus diketahui oleh semua generasi milenial. Karena bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini tidak hadir begitu saja. Kemerdekaan ini perlu diperjuangkan. Ya, bagaimana dulu rasanya menjadi bangsa yang tertindas. Mau sekolah saja susah. Ya, bagaimana misalnya R.A. Kartini bagi seorang perempuan melihat perempuan-perempuan pada waktu itu tidak bisa mengenyam pendidikan, gitu ya. Nah, ini artinya sejarah itu menjadi sangat penting. Ya, yang ini menjadi menjadi penyemangat dari semua generasi muda, generasi milenial ini. Ini loh, saya sekarang terlahir di negara Indonesia sudah dalam situasi yang merdeka. Ya, ini menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi menjadi penting, sangat penting untuk belajar sejarah. Seperti hanya saya misalnya. Saya terlahir, saya bisa menjadi seperti sekarang, bisa sampai lulus
menjadi seorang dokter, menjadi dosen, itu bukan saya tidak kemudian lupa dari sejarah. Bagaimana seorang ayah saya, ibu saya seorang petani yang berjuang begitu keras untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai perguruan tinggi gitu ya. Ini perjuangan. Sama dengan bangsa ini, merdeka itu dicapai dengan penuh perjuangan. Yang ini semuanya tidak gratis, pengorbanannya nyawa, pengorbanannya harta benda, semuanya. Yang ini tentu harus diingat. Makanya kenapa kita harus belajar dari sejarah. Supaya kita betul-betul bisa membawa negara ini pada negara yang lebih berdaulat. Kalau teman-teman saya bilang negara ini belum sepenuhnya merdeka, karena sebetulnya kita masih dijajah dalam tanda petik oleh bangsa lain misalnya. Bangsa kita belum sepenuhnya bisa mandiri ya. Berdiri di atas kaki sendiri, kita masih banyak barang-barang yang kita harus impor karena kita belum bisa memproduksi sendiri. Atau sebaliknya kita bisa memproduksi sendiri tetapi karena nasionalisme anak-anak kita ini masih kurang sehingga kita lebih percaya pada produk-produk dari negara lain daripada produk karya anak bangsa ini. Nah, ini penting. Kenapa kemudian kita harus belajar sejarah? Saya kira itu, Haris. Oke, baik Bu, terima kasih. Bang Simon, halo Bang Simon. Suaranya Bang nggak kedengaran. Simon, mic-nya masih di mute. Mic-nya Simon masih di mute. Mic-nya. Oke, kita lanjut ke Goldie Band. Buat Goldie Band, bagaimana peran musisi dalam membangkitkan semangat kemerdekaan? Bisa dijawab? Baik, seperti yang kita tahu, bahwa musik itu sebagai sarana dalam mengekspresikan perasaan, dan kondisi. Nah, di sini tuh peran musisi menciptakan karya nasional yang menunjukkan bahwa kita itu memang cinta sama tanah air kita. Kita menunjukkan dari lirik-lirik di situ terlantun bahwa lirik-lirik yang tertera di situ penuh ekspresi dan menginspirasi dari pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan kita harus memiliki pedoman bahwa musik itu sebagai penggerak kebudayaan Indonesia. Bahwa untuk kita terus di alam dan melestarikan budaya daerah. Halo Bang Simon, apakah sudah suaranya nggak ada Bang, di mute? Mic-nya masih di mute tuh, Bang Simon. Suaranya masih di mute Bang. Coba diklik. Ditekan tombol mic. Oke. Ya, kita lanjut kepada ya. Halo Bang, sudah? Halo ya. Oke. Halo Bang. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Bang. Nah, Ya. Abang kan sebagai konten kreator nih. Ya. Bagaimana konten kreator sendiri membuat semangat kemerdekaan bagi generasi milenial? Ya, oke. Tadi saya sudah mendengar banyak ya dari Ibu Tri Wuryaningsih. Pemaparannya bagus sekali. Saya mencoba melihat begini. Di zaman sekarang ini anak-anak milenial yang menjadi satu kelalaian mereka mengenai semangat juang kemerdekaan adalah mereka melupakan sejarah bagaimana bangsa kita bisa merdeka. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Wuryaningsih tadi. Kebanyakan anak milenial sekarang merasa acuh tak acuh dengan yang namanya sejarah dari kemerdekaan bangsa kita. Nah, sebagai seorang konten kreator, justru saya ingin menyemangati setiap anak muda, bagaimana sih kemerdekaan ini diisi oleh
Ini saya menanggapi sesuai dengan bidang saya ya. Bagaimana sebenarnya seorang anak milenial sekarang yang mungkin tidak hidup di zaman perjuangan, tetapi semangat perjuangan itu harus masih melekat dalam diri mereka dan mereka harus melaksanakan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya sebagai seorang content creator mungkin bagi saya ya mereka perlu punya karya begitu. Sebab menurut saya justru kalau anak muda tidak ada karya itu sama dengan mereka tidak mengisi kemerdekaan itu secara dengan bertanggung jawab, itu menurut saya. Jadi bagi saya sebagai seorang content creator, karya itu sangat penting untuk dimiliki oleh beberapa anak muda sebagai bentuk mereka mengisi kemerdekaan kita. Karena apa teman-teman? Sebab kita melihat bahwa bangsa kita secara tidak langsung sebenarnya mulai dijajah bukan lagi secara peperangan secara langsung ya, tetapi dari berbagai aspek dan salah satunya adalah sebuah karya. Nah, jadi teman-teman bagi saya justru seorang kaum milenial itu perlu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dengan menciptakan karya atau menghasilkan karya dari kemampuan atau dari potensi atau bakat yang mereka miliki sebagai bentuk bahwa mereka sedang mengisi kemerdekaan di bangsa kita ini. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, kita kembali ke Bang Titus. Terima kasih buat jawabannya Bang Simon. Untuk Bang Titus, apa yang menjadi kendala anak milenial apa faktor utama yang menyebabkan kendala semangat kemerdekaan yang ada dalam diri generasi milenial? Untuk Bang Titus. Suaranya Bang nggak ada. Oke, maaf. Ya ini cukup penting ya untuk kita perhatikan, apalagi generasi milenial. Kalau kita meneladani perjuangan para pahlawan, mengapa mereka bisa sesemangat itu untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan? Karena ada tujuan yang ingin mereka raih. Karena para pahlawan ini memiliki tujuan untuk kebaikan bersama, untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini. Nah, ketika generasi milenial tidak memiliki tujuan dalam hidupnya, tidak memiliki sesuatu yang dia ingin raih, yang ingin dia capai dalam kehidupannya, bahkan mungkin dia tidak tahu hidup di atas dunia ini tuh untuk apa gitu loh. Jadinya dia tidak akan memiliki semangat yang itu mencerminkan semangat kemerdekaan, sehingga tidak ada partisipasi di dalamnya. Begitu juga yang dibilang sama Bang Simon tadi, tidak suka untuk menciptakan karya. Akhirnya santai, tidak berorientasi ke depan karena tidak ada tujuan yang dimiliki. Nah, itu faktor yang sangat krusial mengapa banyak sekali kendala-kendala dalam generasi milenial ini yang membuat mereka menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau saya boleh cerita sedikit, saat ini saya bekerja jadi sebagai manajemen trainee di salah satu perusahaan garment, di mana tempat perusahaan saya ada di Sragen, di daerah itu kampung. Di situ banyak anak-anak muda yang bahkan usianya di bawah saya, mereka jadi operator, mereka jadi staff, ya mungkin mereka hanya dulu sampai SMP, sampai SMA. Ketika saya melihat mereka, jujur saya miris dan ingin rasanya bagaimana anak-anak muda generasi milenial di tempat saya bekerja ini, mereka memiliki semangat kemerdekaan, mereka menyadari potensi dalam dirinya untuk mereka berkembang, untuk mereka maju gitu. Sehingga keberadaan saya di hanya ingin saya mencari uang di tempat itu, tapi saya pun ingin benar-benar menghidupi sebagai seorang generasi milenial yang memiliki semangat kemerdekaan itu, supaya mereka-mereka itu yang ada di tempat saya pun mereka boleh melihat, mereka boleh meneladani, mereka boleh mengerti bahwa kalau saya bisa, mereka pun bisa.
Itu. Jadi memiliki tujuan hidup, memiliki tujuan dalam kita melakukan sesuatu itu menurut saya sangatlah penting untuk dimiliki oleh generasi milenial. Seperti itu. Oke, makasih Bang Titus atas jawabannya. Kembali lagi ke Bang Simon. Oke Bang, pertanyaan berikutnya adalah banyak sekali kreator yang membuat apa ya Bang ya, yang tidak baik gitu ya. Kita tahu sendiri lah Bang, konten kreator sekarang ini bagaimana. Nah, antisipasi dari konten kreator sendiri Bang dalam menunjukkan konten-konten yang tidak baik itu bagaimana Bang? Karena kan ini kan banyak anak milenial yang menonton konten-konten yang ada di YouTube. Nah, bagaimana sih Bang caranya dari Ini suaranya kok putus-putus ya? gimana Bang? Boleh diulang nggak pertanyaan? Suaranya putus-putus dia. Oh, oke. Baik. Ini kan konten masih banyak konten-konten yang kurang mendidik bagi generasi milenial. Nah, bagaimana sih konten kreator sendiri harus mendidik anak-anak milenial dalam mengajarkan semangat kemerdekaan, Bang? Ini suaranya nggak kedengaran serius. Apa headset saya ya? Halo? Enggak, memang suaranya hilang-hilang Haris. Oh, suaranya Haris suaranya hilang-hilang. Mungkin Usia yang bisa bantu, coba Usia. Coba Usia. Usia dibantu. Halo? Apakah sudah kedengaran jelas? Sudah. Oke, baik. Maaf sebelumnya. Oke, Bang. Pertanyaan yang tadi, ini kan konten-konten kreator, Bang. Ya. Kita tahulah sendiri bagaimana konten kreator sekarang dalam melakukan atau menunjukkan konten-konten yang dalam arti yang tidak baik nih. Nah, bagaimana sih antisipasi dari konten kreator sendiri dalam terhindar dari konten-konten yang tidak baik, tetapi lebih mendidik anak-anak milenial untuk terus menunjukkan rasa semangatnya bagi para pahlawan tersebut. Bagaimana, Bang? Kalau menurut saya sebenarnya itu berdasarkan tujuan masing-masing ya. Ada orang memang tujuannya membuat satu karya yang dalam bentuk media itu mungkin untuk AdSense misalnya, sehingga tujuan mereka bukan lagi untuk mengedukasi tapi hanya ngincer yang namanya AdSense demi uang, sehingga apapun bisa mereka lakukan, bahkan sampai konten yang tidak mendidik pun mereka relakan untuk mereka kerjakan hanya demi AdSense. Tapi sebenarnya bagi saya seorang konten kreator yang memang bertanggung jawab dan memang punya rasa ingin berkontribusi di dalam mengisi semangat kemerdekaan, menurut saya seharusnya para konten kreator itu menciptakan karya dengan tujuan yang memang untuk mendidik atau mengedukasi setiap anak-anak ataupun berbagai kalangan yang melihat tampilan mereka begitu. Karena dari awalnya, contoh misalnya di YouTube, saya mengamati ada beberapa konten beberapa waktu yang lalu yang benar-benar tidak mendidik ya, sampai bikin prank yang isinya sampah dan segala macam. Dan ketika dilanjutkan ke ranah hukum, mereka hanya berkata ya demi mendapatkan sebuah popularitas begitu. Padahal kalau kita lihat zaman dulu, itu YouTube itu dibuat sebenarnya untuk sebuah edukasi bagi kita yang tidak mengetahui informasi tertentu, kita bisa lihat dari YouTube begitu. Bahkan sampai sekarang pun saya mencari informasi sedikit banyaknya dari YouTube atau dari artikel-artikel di Google. Nah, kembali lagi kepada si pencipta karya itu sendiri. Apa tujuan mereka? Kalau memang mereka sadar bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya mereka, harusnya mereka membuat
satu karya, baik berupa video atau berupa artikel itu ya karya yang harusnya mendidik gitu, yang membangkitkan semangat anak milenial untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan kita ini, untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi di bangsa kita, bukan justru mengajarkan mereka untuk membuat karya yang isinya sampah semua, yang isinya nggak ada kualitas, yang isinya tidak mengedukasi, tapi hanya mengejar tujuan-tujuan yang nggak jelas begitu. Menurut saya sih seperti itu. Karena saya pernah baca satu ayat satu ayat dari kitab sucinya orang Kristen itu tulisannya begini. Sebab hari-hari ini adalah jahat, sebab itu gunakanlah waktu-waktu ini waktu yang ada dengan baik begitu. Ketika saya melihat isi ayat dari kitab orang Kristen itu saya cukup tertarik ya karena memang semakin hari hidup itu semakin jahat gitu. Zaman ini semakin jahat. Jadi kalau kita sendiri tidak bertanggung jawab atas tujuan kita dalam menciptakan sebuah karya, sebenarnya kita sudah jadi orang yang jahat begitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bang. Untuk Ibu Tri sendiri, pastikan Ibu memiliki tokoh pahlawan yang menurut Ibu patut untuk dicontoh. Nah, tokoh pahlawan siapa Bu ya yang patut dicontoh untuk anak milenial sekarang ini Bu? Ya banyak sih gitu ya, artinya tokoh pahlawan itu banyak gitu kan. Kalau bicara tokoh kemerdekaan ya ada Pak Soekarno gitu ya. Pak Soekarno itu Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kita itu ketokohannya diakui dunia gitu ya. Luar biasa beliau gitu ya, dan Bung Hatta juga begitu. Kemudian juga ada Panglima Besar Jenderal Sudirman gitu yang sekarang menjadi namanya Universitas di Purwokerto sebagai salah satu monumen untuk menghargai perjuangan beliau yang memang lahir di wilayah Banyumas ini gitu ya. Tadi saya ceritakan bagaimana di tengah situasi menderita sakit paru-paru kronis yang harus ditandu ke sana kemari lewat hutan, lewat sungai gitu ya, siang malam harus bergerilya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian juga R.A. Kartini dalam kungkungan kultur patriarki sekaligus penjajahan pada waktu itu, beliau berjuang bagaimana perempuan juga harus bisa mengenyam pendidikan. Artinya banyak tokoh atau banyak pahlawan nasional ini yang betul-betul bisa kita teladani bagaimana semangat juangnya gitu ya. Bagaimana semangatnya untuk mengisi bangsa ini, sama-sama berjuang untuk mengorbankan semuanya jiwa raganya untuk kepentingan bangsa ini, sehingga mereka berjuang tidak menjadi sia-sia. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh generasi milenial kita, bagaimana semangat harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa ini gitu ya. Kemudian bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dihargai oleh negara lain gitu kan. Dengan karya-karyanya tadi seperti disampaikan oleh Bang Simon, disampaikan oleh Bang Titus gitu ya, bagaimana generasi ini mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang positif, karya-karya yang edukatif gitu, yang bisa mendidik generasi juga yang lain untuk tetap semangat, punya integritas, membangun bangsa ini secara lebih baik gitu ya. Bagaimana juga teman-teman misalnya dari Boldi Goldi gitu dengan syair-syair lagunya yang penuh dengan kritik sosial misalnya gitu ya. Bagaimana ini juga turut mewarnai kreasi dari para generasi milenial. Bang Simon melalui kreasi-kreasinya di YouTube gitu ya. Ini semuanya sebetulnya dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, kompetensinya masing-masing, punya sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk bangsa ini sebagai penghargaan kita terhadap para tokoh pahlawan nasional kita di dalam berjuang dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Ya, terima kasih banyak Bu Tris yang sudah menjawab pertanyaan dari Brother Karis. Kita masuk ke Goldie Band. Buat Goldie Band, apa karya musik yang ingin dibuat untuk membangkitkan semangat kemerdekaan milenial? Goldie Band. Apa karya musik? Jadi seperti lagu-lagu yang tidak hanya sekedar dinyanyikan, tapi
dari lagu-lagu tersebut itu terangkai makna-makna yang dapat menyadarkan generasi milenial yang akhirnya berdampak pada bagaimana seorang generasi milenial itu pengaruh untuk melakukan hal-hal positif dan mereka itu turut aktif berpartisipasi dalam hal-hal untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Oke, Goldie Band, terima kasih atas jawabannya. Kembali lagi ke Bang Simon. Bang Simon, apa sih harapan dari konten kreator sendiri dalam meningkatkan kualitas untuk anak-anak milenial tetap terus mengingat semangat kemerdekaan itu, Bang? Apa harapan dari konten kreator sendiri? Ya, kalau dari saya sih khusus untuk anak-anak milenial ya cobalah untuk mencari sumber informasi yang bersifat edukatif dan juga bersifat positif ya. Jangan mau selalu karena ini berita yang viral sehingga mereka fokus hanya kepada berita tersebut padahal itu berita yang tidak positif gitu. Ya, untuk membangkitkan dirinya sendiri dalam semangat kemerdekaan, saya rasa mereka perlu input yang positif, mereka perlu input yang bersifat edukatif, supaya dengan adanya input-input positif tersebut, mereka dengan sendirinya akan sadar begitu, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk bangsa ini sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Kembali lagi Goldie Band. Apa terobosan yang perlu dibuat untuk membuat generasi milenial yang tangguh dan berani? Apa terobosan? Yang pertama, tidak takut dalam mengambil keputusan dari apa yang telah dipikirkan dengan bijak dan matang. Yang kedua, sudah memperkirakan risiko apa sih yang akan terjadi atas setiap keputusan yang sudah diambil dan mampu mengatasi dan mengantisipasi solusinya. Kemudian tidak mudah jatuh ketika mengalami kegagalan, melainkan menjadikan hal tersebut sebagai introspeksi diri dan menjadi langkah motivasi untuk menjadikan pribadi kita lebih baik ke depannya. Oke, untuk para peserta juga bisa memberikan pertanyaan kepada setiap pembicara, bisa melalui kolom komentar atau mungkin membuka video, kita beri nanti waktu untuk sesi tanya jawab bagi peserta. Nah, pertanyaan terakhir buat Bang Simon nih, Bang. Tadi kan Bu Tri sudah bilang tokoh pahlawan yang patut dicontoh anak milenial yaitu Sudirman dan Soekarno. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, siapa tokoh pahlawan yang patut dicontoh untuk anak milenial? Ini dalam ranah konten ya atau bagaimana? Ini Ya, tokoh dalam ranah nasional. konten, karena kan Abang sebagai konten kreator. Jadi ini tokoh dari seorang konten kreator atau dari nasional. Kalau nasional saya rasa Ibu Tri sudah jelaskan panjang lebar ya, dan saya setuju gitu. Kalau misalnya dari tokoh konten kreator bisa, Bang? Oh gitu. Sekarang sih yang lagi saya senang dan saya juga berharap mungkin teman-teman juga bisa punya pikiran yang sama dengan saya. Ada beberapa konten kreator yang saya rasa mereka berjuang demi kesejahteraan bangsa kita. Satu mungkin Wowo Mardigu Bosman, itu dia sangat peduli dengan bangsa kita ya, sehingga dia membuat konten itu yang isinya bagaimana supaya bangsa kita bisa maju. Lalu ada Denny Siregar, ada Ade Armando. Nah, mereka membuat satu karya itu tujuannya adalah bagaimana supaya bangsa kita Indonesia ini tidak memiliki sesat pikir begitu. Karena banyak bangsa kita yang khususnya juga banyak anak milenial juga ya yang punya keliru logika dan juga sesat pikir dalam menilai atau dalam berkontribusi untuk kemerdekaan kita ini gitu. Jadi saya rasa mungkin 3 orang itu bisalah untuk jadi acuan buat kita ya. Mungkin ada juga yang lain tapi teman-teman boleh juga nanti explore sendiri aja sih begitu. Untuk Bang Titus sendiri tadi sudah disebutkan ada Bung Karno, Jenderal Sudirman dan
dari Bang Simon itu Denny Siregar. Untuk Bang Titus sendiri, siapa tokoh pahlawan yang patut dicontoh bagi kaum milenial dalam membangkitkan semangat kemerdekaan? Mute suaranya Bang, di mute. Oke, sebetulnya jawaban saya sudah dijawab Putri semua tadi. Karena saya pernah nonton perjuangan Jenderal Sudirman ya, di situ di video itu dilukiskan ketika beliau sedang sakit sampai harus dibawa oleh ajudan-ajudannya, masih menyusun strategi, menyusun taktik untuk perang. Nah, satu yang kita perlu teladani dari semua para pahlawan ini adalah sifat rasa mau berkontribusi, teman-teman. Rasa untuk tidak egois dengan kepentingan sendiri, karena untuk kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini itu bukanlah satu hal yang mudah, tapi perlu kita bersama-sama. Namun ketika kita masih punya rasa mementingkan diri sendiri, pasti yang akan kita kejar pun kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan bersama. Sadar nggak sadar, masih ada generasi yang nanti akan datang di bawah-bawah kita, atau mungkin anak cucu kita, generasi milenialnya ini nanti ketika kita sudah berkeluarga, kita akan menurunkan generasi itu lagi, dan kita perlu mulai memikirkan bagaimana supaya generasi ke depan bangsa Indonesia ini tidak terus-terusan ada dalam situasi yang kurang baik seperti ini, tapi bagaimana supaya generasi depan kita nanti itu mereka mampu menjadi generasi yang unggul, yang mampu bersaing dengan generasi-generasi di negara lain, dan ini perlu sekali sumbangsih kita orang-orang saat ini untuk kita tidak egois, namun kita mau berkontribusi, kita pikirkan bersama-sama melalui bidang kita masing-masing, bertanggung jawab dalam bidang kita masing-masing, lakukan semuanya sebaik mungkin, dan itu akan membantu untuk sama-sama kita menciptakan generasi yang semakin baik lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak buat Bang Titus atas jawabannya. Dan terakhir, kita tunggu-tunggu pertanyaan dari Boldi Band. Jadi buat Boldi Band, siapa tokoh pahlawan yang patut dicontoh bagi kaum milenial dalam membangun semangat kemerdekaannya? Apakah musisi atau gimana? Yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Simon, bahwa pahlawan tidak hanya sekedar berbicara tentang pahlawan pejuang kemerdekaan. Pahlawan juga di sini kalau menurut kami pahlawan ini orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kreatif, yang mampu berinovasi. Kalau dalam ranahnya kami, ranah dunia musik, kami boleh, kalau masih ada boleh. Kotak. Kenapa kami pilih Kotak? Dari salah satu karya yang mereka ciptakan, lagu Gebiar-Gebiar. Di sana ada tertulis lirik rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Nah, secara harafiah artinya adalah tanaman yang dimana menjalar-jalar, yang menghalangi jalan, itu harus dibabat sampai habis, harus dipatahkan. Nah, dari situ kami mengambil pesan, mengutip pesan bahwa hal-hal apa yang menjadi penghambat kami, seperti misal Nasinya kayak nasi ayam, buat ayam. Atau hal-hal pahit yang kami rasakan saat bermusik, itu bukan menjadi hambatan buat kami. Itu malah menjadi motivasi buat kami. Iya. Buat kami bahwa hal tersebut itu bukan menjadi penghalang, justru harus kami patahkan. Kami bisa melewati ini. Kami bisa bermusik, kami tetap bisa bermusik walaupun banyak komentar negatif dari orang-orang. Ya, terima kasih banyak kepada Boldi Band yang sudah memberikan jawabannya. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan suaranya dan videonya, dan bisa juga bertanya melalui kolom komentar. Oke, sambil menunggu peserta untuk menanya, saya mau nanya Bu nih, buat Bu Tri, cara-cara kecil apa aja Bu yang bagi anak milenial untuk dilakukan sebagai pahlawan Bu?
cara-cara kecil apa Bu yang mereka harus lakukan untuk menjadi pahlawan di negara ini Bu? Ya, cara yang sangat sederhana apa ya? Artinya begini, kita ini bisa melakukan banyak hal ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial misalnya? Belajar secara bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian mencapai prestasi yang luar biasa, membuat harum sekolahnya, membuat harum wilayahnya, membuat harum kabupatennya, membuat harum nasional ini. Ini artinya juga satu tahapan yang bisa dikontribusikan oleh anak-anak milenial dari belajar secara serius. Kemudian ketika misalnya dalam situasi pandemik ini juga begitu banyak anak muda dengan kreasinya mengumpulkan logistik, mengumpulkan bantuan sembako untuk para masyarakat atau keluarga yang terdampak. Ini adalah hal yang juga bisa diteladani. Ini juga menjadi contoh. Ini loh semangat anak-anak muda untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara bagaimana kita saling berbagi, gitu ya, memiliki rasa kepedulian yang luar biasa terhadap orang-orang yang memang sangat membutuhkan dalam situasi pandemik ini. Ini satu hal yang kecil gitu ya, tetapi ini menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh. Apa yang artinya apa yang bisa kita lakukan? Apa saja? Ya dari hal kecil sampai hal yang besar gitu ya. Kalau tidak punya duit, apa yang bisa kita sumbangsihkan? Tenaga kita. Bagaimana kita berkontribusi misalnya di lingkungan kita untuk ikut secara aktif menjadi satgas COVID di RT-nya, di kampungnya, sampai kemudian di wilayah yang lebih luas. Seperti anak-anak saya yang sekarang misalnya Haris lihat gitu ya, teman-teman satgas COVID gitu ya, dia nggak pulang karena daerahnya zona merah, tetapi dia masih bisa berbuat di tengah-tengah keterbatasan untuk membantu kami mendistribusikan logistik untuk teman-teman yang masih berada atau stay di kos di Purwokerto. Ini contoh-contoh yang bisa diteladani oleh teman-teman semua gitu ya. Saya kira itu, Haris. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk Bang Titus, Bang, tadi kan Abang sendiri bilang bahwa kita harus mengajarkannya itu untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, bagaimana caranya itu, Bang? Supaya kita mengajarkannya itu kepada anak cucu kita dan juga anak cucu kita ke depannya mencontoh yang baik. Maaf sebentar ya, mau buka pintu dulu sebentar, ada teman mau masuk. Oke, siap. Sembari menunggu Bang Titus, mungkin dari Goldie Band, ada nggak sih kreasi musik atau mungkin lagu-lagu yang akan ingin dibawakan untuk bulan Agustus ini dalam membangkitkan semangat kemerdekaan? Bisa diulangin nggak pertanyaannya? Ada nggak sih lagu-lagu yang ingin Goldie Band sendiri buat dalam membangkitkan semangat kemerdekaan? Ada nggak sih? Kalau untuk saat ini sebenarnya ada, cuma kayaknya nggak di tahun ini deh, di tahun depan. Dan bagaimana untuk mengajak anak milenial dalam membangkitkan semangat kemerdekaan ketika lagi masa COVID. Apa yang musik kalian beri? Suaranya Kak. Suaranya putus-putus. Halo, suaranya putus-putus. Halo? Iya. Oke. Halo. Coba diulangin. Oke. Ini kan anak-anak milenial kan sangat senang sekali dengan musik. Nah, apa sih yang harus Goldie Band sendiri ajarkan kepada anak-anak milenial? Musik apa sih yang patut dicontoh bagi anak milenial sekarang ini dalam membangkitkan semangat kemerdekaan? Oh. Kalau itu sih apa ya? Yang penting niatnya jangan setengah-setengah. Kalau misalnya niat untuk bermusik, kadang ada itu kan yang
Senangnya cuma sebatas senang, udah habis itu hilang gitu. Gimana sih? Bener nggak sih? Isi liriknya bermanfaat. Yang penting isi liriknya bermanfaat deh. Isi liriknya bermanfaat dan bisa memotivasi semua orang dan memberikan semangat baru untuk generasi yang lainnya. Mungkin gitu aja sih. Oke, Vito, terima kasih atas jawabannya. Kembali ke Bang Titus tadi, bagaimana Bang untuk mengajarkan untuk anak-anak cucu kita ke depannya, Bang? Oke, maaf ya tadi. Saya ambil contoh gini. Ibu Tri sebelum beliau bisa jadi dosen dan mengajarkan ilmu-ilmu materi-materi tentang sosiologi kepada mahasiswanya, sebelumnya tentunya beliau belajar terlebih dahulu dan beliau pun menghidupi prinsip-prinsip yang dia pelajari dalam dunia sosiologi itu. Sama dengan kita, kalau kita ingin menciptakan generasi-generasi yang akan datang yang mereka lebih baik, itu harus mulai dari kita dulu. Kita pun harus belajar juga menjadi generasi milenial yang lebih baik dulu. Tuh loh, dari hal-hal kecil, hal-hal simpel yang kita bisa lakukan, seperti kita peduli dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, atau ketika kita lihat di jalan ada orang yang sudah tua, yang dia sama sekali tidak punya tempat tinggal atau mungkin tidak bisa makan. Nah, sesimpel itu kita bagikan sedikit yang kita miliki. Bukan artinya saya mengajari kita untuk memberikan uang kepada pengemis gitu yang padahal ada peraturannya dilarang, bukan itu. Namun menurut saya rasa pedulinya itu loh yang perlu kita kembangkan, sehingga ketika nanti kita mempunyai anak, mempunyai generasi-generasi berikutnya pun kita bisa mengajarkan mereka melalui apa yang kita lakukan, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan, tapi mereka pun melihat contoh, melihat teladan. Jadi kita harus mulai belajar memberikan nasihat dengan contoh, dengan tindakan. Nah, itu jauh lebih bermanfaat dibanding kita hanya sekedar mengatakannya saja. Oke, Bang Titus, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan, ini buat siapa? Hanif Mubarika. Ini pertanyaan buat siapa? Oke, untuk peserta yang lainnya juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar untuk siapa pertanyaannya, dan nanti bisa kita bacakan atau melalui open cam atau ya, Ibu Tri. Oke, untuk pertanyaan Ibu Tri, saya Ika, salah satu dari sekian ribu anak milenial Indonesia, yang mana saat ini saya juga termasuk dari anak milenial yang sudah terjerumus dalam dunia teknologi masa kini, yang mudanya sudah masuk ke dalam dunia anak milenial Indonesia, baik melalui akses musik, seni, informasi, dan sebagainya. Hingga membuat pandangan mata saya selaku korban dari budaya negeri luar, memandang budaya dan tren Indonesia terlihat tertutup atau sedikit kurang bisa menyentuh rasa minat untuk ikut serta menyukai hal-hal yang ada dalam Indonesia. Nah, pertanyaannya untuk buat Ibu Tri, saya butuh arahan dari Ibu Tri yang dia bilang tadi, Bu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Oke, terima kasih Hanif Mubarika untuk pertanyaannya, dan ini memang banyak dialami oleh juga teman-teman muda yang lain, generasi milenial yang lain, yang kemudian memang kalau kita bicara teknologi gitu ya, melalui smartphone, kemudian kita melalui internet ya, baik melalui semua melalui gadget ini, kita bisa melihat berbagai budaya, kita bisa melihat berbagai style gitu ya, gaya hidup baik yang ada di negara-negara lain. Tetapi yang harus kita ingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang harus bisa membuat satu bangsa yang unggul gitu ya. Kita punya keunggulan.
Ya, bahkan orang lain saja, negara lain itu saja begitu datang ke Indonesia. Sepertinya saya punya kesempatan tahun 2014-15 saya berkunjung dari Pulau Jawa, kemudian saya sampai ke Lombok sampai kemudian NTT, kemudian NTB, kemudian saya sampai Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Saya merasa begitu indahnya Indonesia ini, gitu ya. Alamnya begitu luar biasa, begitu indah, begitu saya mengagumi sampai saya berpikir kalau saya punya uang, saya tidak akan ke luar negeri, tetapi saya ingin mengunjungi seluruh penjuru negeri ini. Saking indahnya, dan itu menjadi diiri, gitu ya. Bangsa lain itu menjadi sangat iri dengan keindahan yang ada di Indonesia, termasuk budayanya. Bahkan teman-teman dari Belanda tidak segan-segan bagaimana bekerja keras hanya untuk belajar gamelan, hanya untuk belajar nyinden, hanya untuk belajar nari. Mereka harus datang selama 2 tahun ke Jogja, belajar secara khusus itu. Kenapa kemudian teman-teman yang menjadi bagian dari Indonesia yang begitu indah ini, Indonesia yang begitu luar biasa ini, yang dikagumi oleh bangsa lain, dengan segala kekayaan yang kita miliki, malah justru kita kemudian menengoknya ke bangsa lain. Harusnya kembali kita, kembali menengok bangsa ini yang sangat luar biasa. Mari kita kembangkan keunggulan-keunggulan kita, kearifan-kearifan lokal ini, karena kita akan menjadi bangsa yang sangat maju. Dengan apa yang kita miliki ini, dengan segala keyakinan bahwa generasi muda, generasi milenial, dengan segala pengetahuannya, kemudian memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif, sehingga kemudian produktif mengembangkan karya. Ini bukan tidak mungkin Indonesia ini akan menjadi negara adikuasa, karena kita punya segalanya. Alam ini, alamnya sangat kaya raya, budayanya luar biasa, kekayaan budaya kita ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau kita ke wisata-wisata itu nggak kalah dengan yang namanya Thailand, Pattaya, pantai Pattaya. Coba lihat di Lombok, saya pernah berjalan dari sepanjang Mataram sampai dengan Kabupaten Lombok Utara. Kanannya hutan, kirinya laut yang begitu indah. Demikian juga dari Manokwari sampai ke perbatasan Papua Nugini. Ini sangat luar biasa. Maka untuk mengasah nasionalisme kita, kecintaan bangsa Indonesia ini, kenapa harus ke bangsa lain? Wong bangsa ini kita punya segalanya. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman generasi muda. Karena saya pernah punya kesempatan untuk berkeliling karena satu tugas. Dan ini saya selalu motivasikan kepada mahasiswa saya dari semester 1. Ya, ini yang bisa kamu lakukan, gitu ya. Tadi Hanif Mubarika, coba longoklah bangsa ini, tengoklah bangsa ini, bahwa bangsa ini bangsa yang sangat luar biasa. Kamu harus bangga dengan budayamu sendiri, bukan membanggakan budaya bangsa lain. Ya, ini untuk mencapai negara yang unggul, negara yang berdaulat, gitu. Saya kira itu Hanif jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Tri. Ada pertanyaan buat Bang Simon. Untuk Bang Simon, apa anak milenial sekarang ini sudah paham membedakan konten yang baik bagi mereka? Untuk Bang Simon. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, buat Bang Simon, apa anak milenial sekarang ini sudah paham membedakan konten yang baik dan bagi mereka? Ya, sebenarnya itu kembali kepada kesadaran mereka sendiri ya. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya konten yang baik itu isinya itu bersifat seperti sudah disampaikan Ibu Tri tadi, inovatif dan edukatif. Kalau misalnya kita contohlah, kita bawalah kepada diri kita sendiri. Saya melihat beberapa tampilan media, tujuan saya adalah bukan untuk mencari hiburan yang saya lihat adalah tontonan yang tidak berpendidikan ya, tapi saya justru kalau buka YouTube atau buka artikel atau buka aplikasi manapun, itu saya selalu mencari apakah saya bisa mendapatkan sebuah informasi yang baik, informasi yang membuat saya punya pemikiran yang lebih kreatif lagi atau tidak begitu. Saya cari berita atau saya cari memang artikel, saya cari video yang memang sifatnya edukatif yang bisa menambah wawasan saya. Nah, jadi menurut saya seorang anak milenial harus sebenarnya sadar dengan sendirinya ya. Tujuan mereka itu mencari informasi apa. Kalau memang mereka mencari informasi untuk bersifat edukatif, saya rasa begitu banyak
website, begitu banyak konten yang berisi edukatif, dan saya rasa mereka juga akan larinya ke sana. Tapi kalau saya amati kembali, sebenarnya anak-anak milenial banyak juga sih ya yang punya kerinduan untuk memahami segala sesuatu tentang dunia luar yang tidak mereka ketahui dan mereka mencari melalui media. Ya sifatnya sih seperti 50-50. Ada yang suka untuk mencari sebuah edukasi untuk mengembangkan pemikiran mereka, ada yang justru mereka tidak memikirkan bagaimana tentang dirinya dan bagaimana tentang bangsa ini, sehingga yang mereka cari bukanlah karya yang positif, tapi justru karya-karya yang mungkin cuma bisa bikin mereka ketawa hahaha aja begitu. Saya rasa menurut saya sih seperti itu. Oke, baik Bang Simon, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan buat Ibu Tri dan Bang Titus dari Ibu Berlian Tarigan. Nah, bagaimana menurut Ibu Tri dan Bang Titus sendiri tentang jiwa patriotisme kaum milenial masa kini? Oke, saya rasa Bang Titus dulu yang belum jawab, coba silahkan. Ayo, Bang Titus dulu, biar. Jiwa patriotisme ini kan jiwa yang mencintai bangsa Indonesia ya, mencintai bangsa sendiri, mau berkorban untuk bangsa sendiri. Nah, kalau menurut saya sih, ya apapun yang kamu bisa lakukan saat ini, khususnya di bidang pekerjaanmu, milikilah tujuan bahwa itu kamu lakukan untuk membantu bangsa Indonesia semakin maju. Tuh, jadi ada tujuan yang memang kamu miliki dalam apapun yang kamu lakukan. Kayak tadi sudah dijelaskan, semisal Bang Simon menjadi konten kreator, dia memang punya tujuan untuk mengedukasi generasi-generasi milenial ini dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Ibu Tri juga tentunya sebagai dosen sosiologi ya Bu ya, pasti Ibu Tri juga menanamkan hal-hal yang baik, di mana itu akan membantu anak-anak yang beliau didik untuk semakin mencintai bangsa Indonesia. Begitu juga untuk rekan-rekan yang lain, Goldie Band ya, menciptakan lagu-lagu yang isinya itu tentang alam Indonesia atau tentang lirik-lirik yang membangkitkan semangat. Nah, itu tentunya kan akan motivasi. Nah, alangkah baiknya ketika itu semua kita lakukan karena kita memiliki tujuan bahwa kita ingin bangsa ini semakin maju lagi. Jadi yang kita lakukan itu bukan tanpa tujuan gitu loh. Ya apapun yang bisa kamu lakukan dengan bakatmu di bidangmu, lakukan itu sebaik mungkin, dan yang saya bilang tadi itu miliki tujuan supaya karyamu itu boleh membantu bangsa Indonesia ini untuk lebih maju lagi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih buat Bang Titus atas jawabannya. Ada pertanyaan untuk Goldie Band. Apakah musisi sekarang sudah membawa budaya Indonesia dan lainnya ke kancah internasional? Kalau membawa budaya Indonesia ke kancah internasional, sudah. Salah satunya seperti yang kita tahu dan sudah terkenal adalah Agnes Monica. Di salah satu lagunya dia tidak malu dan tidak segan untuk menunjukkan budaya Indonesia, yaitu dengan menggunakan batik di salah satu video klipnya. Terus ada Anggun Sasaki juga. Dia sudah terkenal sampai go internasional. Oke, terima kasih untuk Goldie Band. Tadi Ibu Tri kepotong pertanyaan yang tadi Bu. Boleh dijawab Bu sama pertanyaan dari Ibu Berlian Tarigan. Oke, terima kasih Ibu Berlian Tarigan. Selamat sore, mudah-mudahan sehat ya Bu Berlian. Menambahkan tadi dari apa yang sudah dijawab oleh Titus gitu ya. Kalau Jawa itu panggilnya Mas ya, Mas Titus gitu ya.
Betul gitu ya. Semangat patriotik gitu ya. Patriotisme itu ada kaitannya bagaimana dengan jiwa kita untuk rela berkorban, bagaimana kita kemudian berani membela bangsa ini gitu ya di hadapan bangsa lain supaya bangsa ini berdiri secara berdaulat, dihargai juga oleh bangsa lain gitu ya. Ini bagaimana kemudian saya melihat tadi testimoni dari Hanif Mubarika ini salah satu testimoni anak-anak milenial, di mana lebih suka apa namanya teknologi bangsa lain, lebih suka bukan teknologi ya, tapi mungkin kultur atau apapun dari budaya bangsa lain yang sampai lupa dengan budaya bangsa sendiri. Ini artinya apa? Ada semangat patriotisme dan nasionalisme yang luntur di kalangan anak-anak muda. Nah ini kemudian bagaimana tadi harus dibangkitkan kembali gitu ya. Perlu anak-anak muda juga, perlu teman-teman milenial juga untuk terus bagaimana membuat konten-konten misalnya melalui musik, melalui apa namanya YouTube, melalui para musisi ini kemudian membangkitkan semangat patriotisme ini bahwa kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat itu melalui karya-karya itu gitu ya. Dimotivasi oleh sesama milenial. Kalau yang memotivasi orang tua biasanya itu ada gap gitu ya. Tetapi kalau yang memotivasi itu adalah juga sesama milenial, ini akan sangat apa namanya akan lebih mudah masuknya. Ini loh yang milenial yang sangat mencintai bangsa ini. Saya teringat peristiwa apa namanya pengibaran bendera 17 Agustus tahun yang lalu ya di sebuah wilayah di kalau tidak salah di Lombok ya yang kemudian pas pada saat pengibaran bendera itu kemudian talinya putus, ada seorang anak yang dengan begitu refleksnya dia copot sepatu kemudian dia naik ke tiang bendera itu yang kemudian dia membetulkan tali itu, ini yang sangat jarang dimiliki oleh anak-anak sekarang. Itu adalah satu hal sepele yang sebetulnya sepele ya, kecil ya. Tetapi ini luar biasa, kita malu ya. Kita malu itu loh ada anak saja yang kemudian dengan sangat cepat responnya dia berlari kemudian apa namanya sampai kemudian bendera itu bisa berkibar kembali, ini sangat luar biasa. Itu tentunya bisa memotivasi jiwa patriotisme untuk anak. Jangan yang dilihat itu hanya budaya lain, tapi ini loh lihat ada hal-hal semangat yang luar biasa di negeri ini yang bisa kita teladani untuk membangkitkan patriotisme dan juga nasionalisme. Saya kira itu, Haris, Bu Berlian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Berliana. Untuk Bang Titus pertanyaannya, bagaimana cara anak milenial dalam melawan kemalasan yang ada saat ini, Bang? Bagaimana, Bang? Karena kan kebanyakan anak-anak milenial kan, waduh, malas nih untuk mengerjakan sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana, Bang, caranya? Cara untuk mengatasi kemalasan ya. Saya pun sempat berjuang ya untuk hal-hal kayak gini karena saya pun anak muda, anak milenial yang lingkungan sekitar itu sukanya malas-malasan. Jadi saya cukup berjuang juga untuk hal-hal seperti ini beberapa waktu yang lalu ya, apalagi di masa-masa skripsi dan akhir skripsi itu. Kebetulan sekarang udah kerja dan saya udah melihat lingkungan luar yang seperti ini dan itu memotivasi diri memang sehingga nggak ada lagi kata untuk malas-malasan. Nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang mengatasi rasa malas, sadari sih bahwa kesempatan itu tidak terulang kedua kali. Waktu terus berjalan dan sadar nggak sadar semakin lama kita semakin tua dan ada masanya ketika nanti kita terbatas dalam segala hal, entah dari segi kekuatan, dari segi waktu kita, dan hal-hal yang lain kita akan terbatas. Nah, kesempatan paling emas adalah masa-masa kini ketika kita masih muda, masih memiliki daya pikir yang masih fresh, kita masih punya banyak waktu, belum berkeluarga, belum banyak tanggung jawab. Nah, ini masa-masa emas untuk kita bisa sama-sama berkarya, kita bisa sama-sama bertanggung jawab dalam
pekerjaan dalam bidang kita masing-masing supaya kita bisa berkontribusi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini. Ya, jadi ketika kita mau berjuang mengatasi rasa malas, ya itu ingat bahwa kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Jadi sebelum kita menyesal, lebih baik kita mulai belajar dari sekarang untuk mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Oke, Bang Titus, terima kasih. Untuk Bang Simon, bagaimana Bang untuk menyadarkan konten-konten kreator yang saat ini Bang dalam memberikan konten-konten yang terbaik bagi anak milenial? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya di awal ketika kita sedang berdiskusi, ya tujuan mereka jangan lagi lah untuk hal-hal yang nggak berguna ya. Contoh misalnya hanya sekedar AdSense dan popularitas semata begitu. Saya yakin saya yakin dengan istilah bahwa kualitas itu akan menghadirkan kuantitas. Kalau isi konten mereka berkualitas yang bersifat edukatif, yang bersifat bisa membangkitkan semangat, membangkitkan jiwa anak muda yang menjadi lebih inovatif kembali, saya rasa popularitas itu akan naik dengan sendirinya. Jadi buat para konten kreator, ya coba kaji ulang lagi apa yang kalian sedang buat. Apakah karya-karya yang kita buat itu adalah karya yang memang menguntungkan bangsa ini dan juga bisa membangkitkan semangat anak-anak muda, bukan hanya anak muda, mungkin juga orang-orang tua, bisa lebih lagi menyadari tentang keberadaan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Ya kembali lagi sih kepada motivasi atau tujuan mereka ya di dalam membuat satu karya. Ya jangan lagi membuat karya yang nggak penting lah, yang isinya hanya sekedar membuat orang tertawa hahaha segala macam begitu. Memang perlu juga, tapi saya rasa kualitas itu juga sangat penting ya. Hadirkanlah konten yang bersifat edukatif dan membangkitkan jiwa inovatif bagi setiap para pendengar yang akan melihat isi konten mereka. Begitu sih, bukan hanya mengutamakan giveaway atau mengutamakan hal-hal yang bersifat receh. Saya rasa marilah kita tinggalkan itu kembali begitu loh. Ya itu Oke, sih Bang menurut Simon. saya. Makasih. Ini pertanyaan terakhir buat keseluruhan pembicara. Untuk Bu Tri, ada nggak sih Bu pesan-pesan yang Ibu pengen sampaikan kepada anak-anak milenial yang lagi mengikuti seminar ini, Bu? Pesan saya begini, jadi untuk anak-anak milenial, bahwa anak-anak milenial ini, teman-teman semua ini sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi ya. Artinya dengan kemajuan teknologi ini kita bisa mengakses begitu banyak pengetahuan gitu ya, begitu banyak pengetahuan sehingga pengetahuan kita ini menjadi tinggal kemauan aja, kita itu mau mengakses apa enggak. Dan dari pengetahuan yang kita miliki ini, kita punya kesempatan untuk kemudian mengembangkan hal-hal yang bersifat inovatif dan juga kreatif, yang sehingga kemudian anak-anak muda ini menjadi generasi produktif. Manfaatkan teknologi ini untuk membangun kemajuan bangsa ini. Ya, berjuanglah melalui teknologi untuk kemajuan bangsa ini. Saya kira pesan saya itu, Haris. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk Bang Titus, ada pesan buat anak-anak milenial? Mulai memperbaiki diri sih. Karena setiap kalian, siapapun yang generasi milenial yang ada dalam seminar sore hari ini, jangan merasa bahwa kalian tidak penting. Setiap orang pun yang ada di negara ini itu penting untuk sama-sama mendukung bangsa ini lebih maju lagi. Jadi bagaimana kita mau mendukung bangsa ini lebih maju kalau kita tidak memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Jadi yuk sama-sama belajar memperbaiki diri sendiri. Oke Bang Titus, terima kasih. Buat Goldie Band, ada pesan-pesan buat anak milenial? Buat generasi milenial, anggaplah bulan depan atau minggu depan itu adalah hari terakhir kalian hidup. Jadi kalian itu punya pacuan, punya rasa bahwa aku harus bisa mengupgrade diri, aku harus bisa memperluas jaringan sosial. Nah, maka dari itu dari kita, seperti yang dikatakan Bang Titus tadi, dimulai dari diri sendiri. Karena kalau kita mulai dari diri, kita
tidak bisa melakukan hal-hal lain. Kita mencari kenalan, jaringan sosial yang lainnya. Kita mau mencari tahu hal yang lebih baik lagi. Jadi semua harus ada diri sendiri dan beranggapan esok ada. Oke, Goldie Ben, terima kasih atas jawabannya. Terakhir buat Bang Simon, ada pesan-pesan Bang buat anak milenial sekarang? Ya, pesan dari saya yaitu hiduplah sebagai anak muda yang proaktif dan produktif. Jangan jadi anak muda yang reaktif ya. Misalnya gini juga, kita harus tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat gitu. Jadi kita harus bisa pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya, saya pernah beberapa waktu menyampaikan hal ini. Kalau misalnya kita nih bangun tidur jam 6 pagi dan kita nggak lakukan sesuatu, hanya sampai jam 11 siang tuh kita kerja cuma main handphone, buka-buka Instagram, buka Twitter atau Facebook dan segala macam, dan kita hanya bisa berbaring sepanjang harinya menjadi kaum anak muda dengan hobi rebahan. Yakinlah bahwa sebenarnya, dan kalian harus sadar, ketika kita sedang rebahan dari pagi sampai siang, terus siang lanjut sampai malam, ingatlah bahwa di luar sana ada jutaan anak muda yang sedang berjuang untuk menjadi orang hebat. Jadi jangan sampai ketika mereka sudah hebat, kita hanya bisa melihat dan kagum atas apa yang mereka capai, tapi kita tidak mengamati proses yang sedang mereka lewati. Jadi jangan sampai jadi anak muda itu yang hidupnya hanya menjadi kaum rebahan. Hiduplah menjadi anak muda yang proaktif dan produktif. Jangan jadi anak muda yang reaktif. Itu aja sih buat saya. Dari saya. Oke, terima kasih untuk seluruh pembicara yang sudah menyampaikan jawabannya, dan juga terima kasih buat para peserta yang sudah memberikan pertanyaan bagi pembicara. Di sini saya mohon maaf bila saya ada salah kata dan perbuatan, dan kita akan akhirin penutup acara kita ini oleh host Mbak Andrea Mutiara. Saya persilakan Mbak. Oke. Inspiratif banget ya, senang banget. Saya nyimak dari tadi jam 3 sampai sekarang 4:30, teman-teman. Jadi yang saya dapat simpulin kan kita berasal dari berbagai banyak macam profesi. Ada yang dari Ibu Tri dari praktisi pendidikan, ada yang dari content creator, ada yang sebagai karyawan juga. Dan saya nangkapnya di sini sebagai kita generasi milenial, kita harus tetap, yang pertama kita harus tetap berkarya, dan kita, menurut saya gini, ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan, kita harus bisa memilih lingkungan yang positif, karena ketika kita masuk ke dalam lingkungan suatu tempat, otomatis kita yang menyesuaikan lingkungan tersebut. Jadi pilihlah, pandai-pandailah memilih dalam bergaul, dalam berkarya gitu sih. Dan saya sangat terinspirasi banget sama ini tadi ya, Bang Simon kali ya, soal gimana sih kita soal kayak Bang Simon kan dibilang bahwa sebagai milenial itu harus punya tujuan hidup dan punya goals dan mewujudkan semangat kemerdekaan dengan berkarya. Itu yang saya garis bawahi banget sih gitu. Bener banget sih, kita sebagai generasi milenial, kita harus punya tujuan, kita punya goals, dan kita harus tetap menghasilkan karya apapun profesi kita. Mau dari kita kalangan praktisi pendidikan, mau dari kita sebagai content creator, atau sebagai karyawan gitu sih yang bisa saya tangkap pada sore hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua gitu ya. Oke, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kita akan berfoto bersama. Kemungkinan akan dipimpin oleh Saudara Karis ya. Kita akan take picture sama-sama. Karis sudah siap untuk ambil gambar? Ini kita semua kayaknya peserta harus ini ya, nyalain mic semua ya. Nyalain video. Jadi biar kita bisa take picture sama-sama. Sorry ya, nyalain mic salah. Mungkin yang lain bisa dimulai untuk menyalakan kameranya. Kita bisa say hi. Malaikat di surga. Gimana? Kita bisa. Dan saya juga terinspirasi pada sore hari ini juga dari kalangan musisi juga ya. Jadi saya menyadari bahwa musisi sekarang itu kadang membuat lagu itu nggak membuat
ajakan untuk yang positif tapi hal yang negatif. Tapi dengan semangat kemerdekaan ini kita diingatkan lagi sekali lagi untuk berkarya secara positif. Dan sambil menunggu kamera yang lain nyala, bisa dinyalakan lagi untuk peserta yang lain. Sudah siap? Apakah kita mulai aja, Kak? Oke, kita take picture sudah siap. Ya, oke. 1, 2, 3. 1. Gitu kali ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, untuk menutup webinar pada sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu selaku narasumber, kepada teman-teman semua, kepada peserta semua, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Duolaki Channel yang sudah memfasilitasi kita pada sore hari ini, yang mempersatukan kita mungkin dari berbagai daerah, berbagai tempat, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada jurnalis dari faktual.net, kompasindo.net, dan jagatngopi.com. Dan setelah ini rekaman untuk webinar sore hari ini akan tayang di YouTube channel Duolaki Channel ya. Jangan lupa mungkin bisa subscribe, like, mungkin komen dan lain-lain gitu ya, supaya kita menurut saya channel-channel yang positif seperti ini tuh patut banget buat didukung dan di follow gitu ya. Oke, next, sekian kata dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu untuk di acara selanjutnya. Bye-bye.